Tahun 2026 dibuka dengan sebuah pemandangan yang sangat kontras. Coba teman-teman perhatikan sekeliling. Di satu sisi, kalau kita lihat layar ponsel, itu penuh sesak. Notifikasi flash sale bunyi terus. Live shopping gak ada henti-hentinya 24 jam. Dan iklan-iklan yang seolah berteriak di telinga kita soal diskon besar-besaran. Ramai, berisik, seolah-olah ekonomi sedang berputar kencang. Tapi, coba kita angkat kepala sedikit. Lihat ke dunia nyata. Di sisi lain, banyak toko fisik yang justru tampak lesu. Pintunya masih terbuka. Lampunya menyala. Tapi pembelinya sepi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda kalau orang Indonesia sudah nggak punya uang sama sekali? Jawabannya, bukan. Ini bukan soal uangnya hilang, tapi ini karena cara orang membelanjakan uangnya yang sudah berubah total. Tahun ini, 2026, bukan lagi tentang siapa yang paling cepat ikut tren viral. Bukan lagi soal siapa yang paling jago bikin sensasi. Tapi tahun ini adalah tentang siapa yang paling relevan dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan makin mahal. Beberapa tahun ke belakang, kita capek banget kan? Disuguhi narasi sultan instan, pedagang dadakan yang tiba-tiba kaya, dan kisah sukses viral yang seolah-olah bisa direplikasi semua orang dengan mudah. Tapi masuk ke 2026 ini, masyarakat mulai lelah. Kita semua sadar, tren tanpa fondasi itu cuma menciptakan euforia sesaat, lalu meninggalkan kerugian. Orang yang pernah terjebak di tren musiman, yang beli barang numpuk lalu nggak laku, kini jadi jauh lebih skeptis. Mereka lebih hati-hati dan gak lagi mudah tergoda oleh janji keuntungan cepat tanpa logika permintaan yang jelas. Jadi, kalau kamu mau bertahan tahun ini, kamu harus paham peta permainannya. Tolong, simpan dulu uangmu dan dengarkan video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke produk apa yang laku, kita harus bedah dulu kenapa. Kenapa perilaku konsumen berubah sedrastis ini? Semua ini dibentuk oleh kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2026. Inflasi masih terasa banget di kebutuhan harian. Suku bunga yang relatif tinggi membuat nilai uang terasa jadi jauh lebih berharga. Efeknya apa? Setiap Rp1 sekarang dipikirkan 2 kali sebelum dibelanjakan. Masyarakat tidak lagi impulsif. Mereka menahan uang atau hanya membelanjakannya untuk produk yang benar-benar memberi manfaat nyata. Istilah kerennya, utility value. Nilai kegunaan menjadi kata kunci utama. Bukan lagi sekedar tampilan, bukan lagi sekedar gengsi. Tapi masalahnya, literasi keuangan kita nggak tumbuh secepat tekanan ekonominya. Kelas menengah Indonesia ini ada di posisi rawan. Penghasilan ada, keinginan berbisnis tinggi, tapi sering salah pilih produk. Banyak yang terjebak masuk ke dunia dagang cuma karena ikut influencer atau tren medsos, tanpa paham apakah ada permintaan real yang berkelanjutan. Inilah gejala klasik middle income trap. Sibuk bergerak,
capek kerja, tapi nggak benar-benar naik kelas. Nah, untuk memahami 2026, kita perlu mengubah cara berpikir total. Gunakan analogi demam emas. Bayangkan, saat banyak orang sibuk menggali tambang dengan harapan nemu emas, biasanya yang boncos itu penambangnya. Tapi hanya sedikit yang sadar bahwa penjual sekop justru mendapatkan keuntungan paling konsisten. Di perdagangan modern, produk yang jenuh ibarat tambang yang sudah penuh sesak. Sedangkan produk pendukung, solusi, dan alat bantu adalah sekopnya. Inilah fondasi berpikir yang akan kita pakai sepanjang video ini. Kita akan cari tahu siapa penjual sekop di tahun 2026. Perubahan besar lainnya di 2026 adalah pergeseran psikologi konsumsi. Dulu, orang membeli untuk pamer. Istilah ekonominya conspicuous consumption. Sekarang, orang membeli untuk bertahan, menuju conscious consumption. Barang yang dibeli itu syaratnya ketat. Harus bisa mempermudah hidup, harus bisa menghemat waktu, menurunkan stres, atau melindungi masa depan. Status sosial di tahun 2026 tidak lagi ditentukan oleh apa yang terlihat melekat di badan, tapi ditentukan oleh seberapa efisien dan seberapa tenang hidup seseorang. Karena itu, kita nggak akan bahas produk acak. Kita akan memetakan 3 kategori besar yang secara logis bakal mendominasi perdagangan tahun ini. Pertama, solusi efisiensi. Kedua, teknologi keberlanjutan. Dan ketiga, kesehatan fisik dan mental yang terintegrasi. Ini peta besarnya. Kalau kamu mau dagang atau investasi, pastikan produk kamu masuk di salah satu kategori ini. Mari kita bedah kategori pertama, efisiensi. Di tahun 2026, konsep efisiensi ini sudah naik level. Produk pintar yang cuma bisa dinyalakan lewat aplikasi HP itu sudah nggak dianggap canggih lagi. Itu standar lama. Konsumen sekarang mencari perangkat yang benar-benar bisa mikir dan mengambil keputusan sederhana secara mandiri. Muncullah tren perangkat berbasis Edge AI. Ini perangkat pintar yang memproses datanya langsung di alatnya, di rumah kita, tanpa harus kirim data ke cloud atau internet terus-terusan. Kenapa ini laku? Karena lebih cepat, lebih aman privasinya, dan lebih hemat biaya langganan. Lalu lihat juga pola kerja kita. Pasca pandemi, pola kerja hybrid itu menetap. Bekerja dari mana saja bukan lagi gaya hidup elit, tapi kebutuhan kelas menengah produktif. Efeknya apa ke perdagangan? Permintaan peralatan kerja yang mendukung fokus itu meledak. Monitor portable kualitas tinggi, mikrofon dengan peredam bising berbasis AI, kursi ergonomis dengan sensor postur. Ini bukan lagi dianggap barang mewah, tapi alat perang. Alat kerja esensial yang dicari karena langsung berdampak ke performa kerja dan pendapatan mereka. Dan ada satu lagi yang menarik di sektor ini, yaitu keamanan digital. Pengalaman kebocoran data di masa lalu bikin kelas menengah trauma dan sadar. Data pribadi itu sama berharganya dengan uang. Makanya, produk keamanan fisik mulai dicari orang biasa. Hardware enkripsi, penyimpanan data offline seperti cold wallet atau hard disk berenkripsi,
Mulai laku bukan di kalangan teknisi doang, tapi di kalangan keluarga. Mereka ingin merasa aman dari pencurian identitas. Jadi, buat kamu para pedagang, UMKM yang bertahan di 2026 adalah mereka yang menjual efisiensi, bukan janji kosong. Mereka menjual sekop berupa alat bantu yang menyelesaikan masalah harian. Masuk ke kategori kedua, dan ini yang pasarnya paling emosional: kesehatan. Memasuki 2026, cara pandang masyarakat kita terhadap kesehatan berubah drastis. Kesehatan nggak lagi diposisikan sebagai respon pas kita sakit. Oh, sakit baru beli obat. Enggak. Sekarang, kesehatan adalah sistem pencegahan jangka panjang. Biohacking versi Indonesia mulai tumbuh. Bukan yang ekstrim suntik-suntik aneh ya, tapi yang praktis. Produk seperti suplemen pendukung otak, vitamin personal, alat pemantau biometrik harian, smartwatch canggih. Jadi gaya hidup wajib. Kenapa? Karena kelas menengah ingin tetap produktif lebih lama. Dan jangan lupa sisi gelapnya. Tekanan ekonomi bikin stres. Kesehatan mental jadi pasar besar yang dulunya diremehkan. Orang sekarang gak malu mengakui kalau mereka stres atau lelah mental. Maka, laku keraslah produk yang menawarkan pelepasan stres secara ilmiah. Lampu terapi cahaya, alat meditasi dengan sensor, aplikasi konseling. Yang dijual produk ini bukan janji bahagia selamanya, tapi rasa terkendali di tengah hidup yang penuh tekanan. Satu lagi yang unik di 2026, tidur itu jadi barang mewah. Banyak orang sadar, kurang tidur itu bikin produktivitas hancur, emosi labil, dan keputusan finansial jadi kacau. Permintaan teknologi tidur pun naik tinggi. Kasur pengatur suhu otomatis, bantal sensorik, perangkat pemantau kualitas tidur, itu jadi produk premium. Orang rela bayar mahal karena mereka berhitung. Biaya langganan produk kesehatan jauh lebih murah dibanding biaya berobat atau kehilangan pendapatan karena sakit. Ini didorong logika, bukan sekedar tren emosional. Kategori ketiga, ini gabungan antara keberlanjutan dan psikologi low cost joy. Tahun 2026 menandai fase baru kesadaran energi. Biaya listrik naik, pasokan gak pasti, bikin konsep energi mandiri itu relevan. Panel surya portable, baterai penyimpan energi rumah, gak lagi dipandang sebagai mainan orang kaya atau proyek idealis, tapi dipandang sebagai strategi penghematan jangka panjang. Konsumen beli karena mau tekan biaya bulanan, bukan semata karena isu lingkungan. Di dunia fashion juga sama. Definisi mewah berubah. Gengsi di 2026 bukan soal beli barang baru di mall, tapi soal cerita di balik barang tersebut. Upcycled fashion, produk daur ulang kreatif, jadi simbol status baru anak muda kota. Mereka lebih bangga pakai produk unik hasil olahan ulang daripada barang massal. Dan ini nyambung ke fenomena psikologis yang disebut low cost joy. Saat ekonomi berat, orang tetap butuh bahagia, tapi mereka cari bahagia yang murah. Perilaku ini menggeser kita dari FOMO, fear of missing out, menuju JOMO, joy of missing out. Banyak orang mulai bangga tidak ikut tren. Mereka lebih menghargai ketenangan daripada sensasi sesaat. Produk yang menawarkan rasa aman, keteraturan, kenyamanan psikologis, itu lebih laku dibanding produk yang cuma jual keseruan atau hype. Jadi teman-teman, berbisnis atau berinvestasi di 2026
ibarat mengarungi sungai yang arusnya deras. Arus psikologi massa sudah jelas arahnya, mengalir searah dengan kebutuhan nyata, efisiensi, kesehatan, penghematan, akan membuat perjalanan bisnismu lebih ringan. Tapi kalau kamu melawan arus, dengan menjual produk yang tidak dibutuhkan, hanya karena ego atau ambisi ingin viral, itu akan menguras energimu sampai habis. Pedagang cerdas di tahun ini bukan yang paling keras mendayung, tapi yang paling peka membaca arah arus. Langkah pertamanya, observasi lapangan. Data digital penting, tapi realitas di sekitarmu jauh lebih jujur. Datang ke toko, lihat keranjang belanja orang, dengarkan keluhan mereka. Ketika data online dan realita lapangan bertemu, disitulah peluang rasional terlihat. Dan ingat, kekayaan sejati bukan tentang seberapa cepat kamu menumpuk angka, tapi seberapa stabil dan tenang sistem keuangan kamu. Kekayaan tidak dibangun dari keberuntungan satu malam, tapi dari keputusan logis yang diambil setiap hari. Sekarang, sebelum saya tutup, saya ingin dengar sudut pandang kamu. Dari semua tren yang kita bedah tadi, produk atau peluang mana yang menurutmu paling masuk akal buat dijalankan di 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena diskusi cerdas sering lahir dari perspektif yang berbeda. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini memberi insight baru. Dan subscribe channel ini untuk strategi finansial yang relevan dengan realitas hidup kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah relevan.